Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, yaitu hanya milik Allah. Alladzi hadana, yang telah menunjukkan, alladzi hada, yang telah menunjukkan kepada kami lil islami, kepada agama Islam, wal imani, dan menunjukkan kepada kami lil imani, kepada iman, wa khassa, dan telah menentukan oleh Allah, ba'da ibadihi, ba'da akan sebagian, ibadihi, hamba-hambanya Allah, menentukan bita'ati, dengan beberapa ketaatan. Wa ba'dahum, dan sebagian mereka, hamba-hamba Allah, bil isyani, dengan beberapa kemaksiatan. Wassalatu, dan adapun rahmat, wassalamu, dan keselamatan, yaitu ala afdalir rusuli, yaitu tetap atas afdali, paling utamanya, ar-rusuli, para utusan. Sayyidi waladi adama, yakni sayyidi waladi adama, yakni sayyidi waladi Adam, tuan kami, waladi Adam, keturunan Bani Adam, atau anak Adamnya, anaknya Nabi Adam. Rupanya Sayyidina Muhammadin, tuan kami Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi Muhammad, wa azwajihi, dan para istri-istrinya Nabi Muhammad, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya Nabi Muhammad, adada ma jara bihil qalamu, adada, sesuai bilangan, ma, sesuatu, jaro, yang berlaku, bihi, dengannya sesuatu, al-qalamu, oleh kolam. Oleh kolam, ya, kolam itu pena. Amma ba'du, adapun sesudahnya bismillah dan alhamdulillah, fayaqulu, maka mengatakan, murtaqibudz dzunubi, oleh orang yang melakukan beberapa dosa. Murtaqibudz dzunub, oleh orang yang melakukan beberapa dosa. Rupanya Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i. Namanya Muhammad Nawawi ibn Umar, putranya Umar, Kiai Umar, putranya Kiai Arabi Asy-Syafi'i, yang madhabnya madhab
Syafi'i. Nah, bayangin tuh ya, Imam Syekh Nawawi, beliau ulama besar, beliau dengan tawaduknya, dengan kerendahan hatinya mengatakan murtaqibul dzunub, orang yang sering atau banyak melakukan perbuatan dosa. Padahal beliau ulama besar, bahkan mencapai derajat kewalian. Beliau dengan tawaduknya menganggap dirinya adalah orang yang sering melakukan dosa. Kalau beliau ajar sekelas Syekh Nawawi Al-Bantani mengaku dirinya sebagai orang yang sering atau banyak melakukan dosa, tentunya kita yang bukan apa-apa ini yang banyak melakukan dosa harus banyak sadar diri kita ini banyak melakukan dosa. Harusnya begitu ya. Yang ngaji santai aja kan, sambil dibakar aja nggak santai. Oke. Hadza adapun ini kitab maksudnya, yaitu syarhun an masaili asy-syekh al-imami Abi Laisi al-muhaddisi al-mufassiri al-ma'rufi bi imam al-huda. Adapun ini adalah syarhun adalah penjelasan an masaili tentang masaili beberapa permasalahan asy-syekh al-imam Abi Lais al-muhaddisi yang ahli hadis, al-mufassiri yang ahli tafsir, al-ma'rufi yang dikenal bi imamil huda dengan sebutan imamil huda. Siapa beliau? Rupanya Nasr ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Ibrahim al-Hanafi as-Samarqandi. Namanya Abi Lais itu adalah Nasir bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Hanafi yang madhabnya adalah madhab Hanafi. As-Samarqandi itu orang Samarqandi. Ya. Samarqandi itu di Uzbekistan adanya. Dia orang Uzbek. Ya. Bayangin yang paham begini bukan orang Arab justru. Yang memahaminya adalah orang-orang azam, orang-orang di luar Arab. Uzbekistan kan bukan wilayah Arab. Ya. Uzbekistan bukan wilayah Arab, ya, wilayah non-Arab. Jadi banyak ulama-ulama yang non-Arab, termasuk Syekh Nawawi juga bukan orang Arab, ya kan? Orang azam, orang Indonesia, ya. Banyak orang-orang di luar Arab itu non-Arab itu yang paham betul tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi mayoritas yang mengarang atau menyusun yang mu'allif ya dari beberapa kitab itu adalah orang-orang yang non-Arab, orang-orang yang al-azam, ya, bukan Arabi. Ini menandakan bahwa Islam itu bukan hanya Arab, tapi juga di luar Arab. Jadi Al-Quran ini memang
bahasa yang difahami oleh orang Arab maupun non-Arab. Ini indahnya Islam. Banyaknya ya. Ini orang-orang Uzbekistan. Yang kita kaji ini kitabnya orang Hanafi. Ya. Hanafi. Madhab Hanafi, nggak apa-apa. Ya. Sama secara akidah, sama semuanya. Hanya beberapa perbedaan di furu'iyah aja. Ya. Penjelasan furu'iyah yang berbedanya. Gitu. Jadi beliau ini dikenalnya Imamul Huda. Dikenal. Orang Hanafi. Beliau ini memang orang-orang sufi. Zuhud nih beliau nih. Orang-orang ulama yang zuhud. Yang dia cari dunia tapi nggak masukin dunianya ke hati. Tetap zuhud itu kan sekali lagi bukan meninggalkan dunia, bukan. Dunia tetap. Karena masih hidup di dunia gitu. Justru salah konsep orang zuhud, dia kejar akhirat, dunia ini ditinggalin, salah. Zuhud itu akhirat dikejar, dunia tetap dicari. Tapi bukan untuk memperkaya diri, dunia dicari hanya sekedar untuk menafkahi diri dan menafkahi keluarga. Itu kalau kita zuhud ya kita tinggalin semuanya, salah namanya konsep zuhudnya. Nggak sesuai dengan yang diajari nama agama. Kemudian yudihu ma'aniha wa sayyidu mabaniha. Nah, ini kitab syarah tentang masail, beberapa permasalahan yang ada atau yang dihadapi oleh Al-Imam Abdul Lais. Nah, kitab ini yudihu menjelaskan oleh syarah, menjelaskan ma'aniha akan makna-maknanya, ya, makna-maknanya kitab ini ya, kita masail, ma'aniha makna-maknanya masail, wa yusayyidu mabaniha, dan menguatkan oleh syarah mabaniha akan apa? Mabninya, bangunannya apa namanya? Si masail. Jadi dikuatin lagi tuh oleh ini syarah tentang bina-binanya masail. Wasammaitu dan menamakan oleh aku hu akan syarah. Wasammaituhu dan menamakan oleh aku hu akan syarah. Menamakan Qatrul Ghaisi akan nama Qatrul Ghais, rintik hujan. Qatrul Ghais artinya rintik hujan. Fi syarhi masail Abi Lais. Qatrul Ghais fi syarhi masail Abi Lais, dalam menjelaskan beberapa permasalahan Abi Lais. Wallaha dan kepada Allah, as'alu memohon, meminta oleh aku. Jadi wallaha dan kepada Allah. Allaha maf'ulnya diduluin itu. Ya. Dan kepada Allah as'alu memohon atau meminta oleh aku ayyan fa'abihi, agar bermanfaat bihi dengannya syarah, bermanfaat kullaman talaqqahu kepada setiap orang, talaqqa yang menemui oleh orang hu akannya syarah, menemui biqalbin salimin dengan hati yang selamat, wa ayyaj'ala dan agar menjadikan oleh Allahu akannya syarah khalisan liwajhil karim, khalisan karena murni, liwajhil karim karena Allah yang maha mulia, murni liwajhil karim karena Allah yang maha mulia.
Innahu sesungguhnya Allah, yaitu Ar-Ra'ufu, yaitu zat yang maha welas asih, maha apa? Sangat sayang ya, welas asih itu. Sangat kasih. Ar-Rahim, Ar-Rahimu, turzat yang maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ismul jalalati. Fa ismul jalalati, maka adapun ismul jalalah, nama Allah tadi, ismul jalalah namanya. Allah itu sebutnya ismul jalalah. Fa ismul jalalati, maka adapun ismul jalalah, nama Allah, yaitu laisa bi mustaqin wala mangkulin. Laisa, yaitu bukanlah lafaz Allah itu apa? Tadi apa? Bi mustaqin wala mangkul, yaitu lafaz yang mustaq atau tidak juga lafaz yang mangkul. Wa alfihi zaidatun. Ini nggak bunyi. Wa alfihi zaidatun, dan adapun alfihi di dalamnya ismul jalalah. Wa al, dan adapun alif lam, al fihi di dalamnya laf ismul jalalah, yaitu zaidatun lazimatun, yaitu tambahan yang tetap, la lit ta'rifi, bukan lit ta'rifi untuk atau ta'rif ya, pengenalan, bukan al ma'rifat atau al ta'rif. Bal wudi'a kadzalik, akan tetapi wudi'a diletakkan kadzalika seperti itu, wa huwa ismun jami'in li jami'i asma'illahil husna. Wa huwa, dan adapun wa huwa, dan adapun dia ismul jalalah, yaitu ismun jami'in, yaitu isim atau yaitu nama jami'in yang mengumpulkan, atau ismun jami'un, yaitu nama yang mengumpulkan li jami' asma'il husna, kepada semua nama-nama Allah al-husna yang baik. Wasifatihil ulya, dan mengumpulkan kepada sifat-sifat Allah al-ulya yang luhur. Jadi lafaz Allah dalam bismillah itu mengumpulkan semua nama-nama Allah yang baik. Jadi 99 asma Allah terkumpul dalam lafaz jalalah atau ismul jalalah, ngumpul di situ. Jadi menunjukkan begitu ya. Dan menyatakan sifat-sifat Allah yang luhur. Asalnya ilah ya. Alnya itu zaidah, tambahan aja. Sebutnya ilah. War-Rahmanu, dan adapun lafaz Ar-Rahmanu, yaitu katsirur rahmati bin ni'amil azimati, yaitu banyaknya kasih sayang bin ni'amil azimati, dengan beberapa nikmat al-azimati yang
yang besar, ya, yang agung. Warrahimu katsirur rahmati bin ni'amis saghirati. Dan adapun lafaz ar-rahim yaitu katsirur rahmah, yaitu banyaknya kasih sayang, bin ni'amis saghirah, dengan beberapa nikmat yang kecil. Wa takhsisut tasmiyati bihadhil asma'i liya'lama al-'arifu. Wa tahsisu, dan adapun penentuan at-tasmiyah, penentuan nama, penamaan, bihadhil asma, dengan ini beberapa nama, ya, liya'lama, yaitu agar mengetahui, al-arifu, oleh orang yang mengetahui, annal mustahiqqa, bahwasanya al-mustahiqqa, yang berhak, bi ayyusta'ani, dengan bahwasanya yusta'an, dimintai tolong, bihi, dengannya mustahid, fi jami'il umur, pada semua perkara, huwa, adapun dia al-mustahid, ya, yaitu al-ma'budul hakiki, yaitu yang disembah, al-hakiki, yang hak, mu'tin ni'ami kulliha jaliliha wa hakiriha, mu'ti, yang memberikan, an-ni'ami, akan beberapa nikmat, kulliha, semuanya nikmat, jaliliha, luhurnya nikmat, wa hakiriha, dan rendahnya nikmat. Jadi kalimat bismillah ini luar biasa. Kalimat bismillah ini penentuan nama tasmiyah di sini, bihadhil asma, dengan nama-nama ini menunjukkan agar kita ini memahami bahwa yang berhak untuk dimintain tolong atas semua urusan-urusan kita ya hanya Allah, nggak ada yang lain. Kalau kita mau minta tolong, yang berhak, mustahik, benar-benar yang berhak untuk dimintain tolong ya Allah, yang disembah secara hak, al-ma'budul hakiki, yang disembah secara hak. Gak ada lagi itu. Kalau kita meminta tolong, cukup kepada Allah, ya, atas nikmat-nikmat, baik itu nikmat yang besar atau nikmat yang kecil, Allah yang kasih. Mu'tin ni'am. Gak ada lagi. Kita dikasih nikmat, ya Allah yang kasih nikmat, bukan orang lain, ya. Yang ngasih nikmat Allah. Ini mau dibikin seminggu hatam. Saya bacain cepat. Oke. Bagaimana tadi? Wa innama, ya. Wa innama iftatahal musannifu kitabahu hadza bil basmalati iqtidaan bil kutubis samawiyati. Wa innama, dan bahwasanya iftataha, membuka, ya, telah memulai, al musannifu, oleh pengarang, kitabahu, akan kitabnya musannif hadza ini, memulai bil basmalati, dengan kalimat bismillah. Dimulainya karena apa? Iqtidaan, karena mengikuti bil kutubis samawiyati,
dengan beberapa kitab as-samawiyah yang bangsa langit. Wa amalan, dan karena mengamalkan bil ahadisi al-marwiyati, bil ahadisi dengan beberapa hadis al-marwiyati yang diriwayatkan, kama ruya sebagaimana telah diriwayatkan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah, qala, yaitu telah berkata oleh Rasulullah, idza katabal abdu bismillahirrahmanirrahim. Benar ya? Nah, tadi idza kataba, apabila menulis, al abdu, oleh seorang hamba, bismillahirrahmanirrahim, menulis akan bismillahirrahmanirrahim. Menulisnya di mana? Fi lauhin, menulis pada papan atau di papan, au fi kitabin, benar ya? Atau menulis di buku, fa innahu, taktubu lahu al malaikatu al ajra. Fa innahu, maka sungguhnya keadaan, taktubu, yaitu menulis, lahu, bagi si hamba, al malaikatu, oleh para malaikat, menulis apa tuh? Al ajra, akan pahala. Wa tastaghfiru, dan memintakan ampun oleh al malaikat, lahu, kepada si hamba, lahu, bagi si hamba, madama dzalikal ismu, madama, selama, dzalikal ismu, itu nama, fi lauhi, berada di papan, awil kitab, atau berada di kitab. Jadi ini hadis ngejelasin bahwa musannif ini memulai kitabnya dengan bismillah, iqtidaan bil kutubis samawiyah, karena mengikuti kitab-kitab yang bangsa langit. Semuanya berawalan bismillah. Ya, jadi Al-Quran itu awalannya adalah bismillah. Awal juga iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi iqtidaan, mengikuti, ya. Wa amalan, dan ngamalin hadis. Jadi di hadis tuh kata Nabi, seseorang itu kalau menuliskan bismillah di dalam di papan atau di buku, selagi tulisan itu ada, maka para malaikat itu mencatat pahala untuk dia dan memintakan ampun untuk dia. Enak gak kira-kira? Ya. Jadi kalau ente nulis di buku, kayak nyatet ngaji itu, awalin dulu di atasnya bismillah. Selagi bismillah itu masih ada tulisan kita, maka para malaikat masih mintakan ampun untuk kita. Para malaikat masih nyatet pahala untuk kita. Wah, kurang enak apa kita jadi umat Nabi? Enak banget kalau jadi umat Nabi itu udah enak banget dah. Ya. Jadi nggak cuma dimintain ampun, tapi pahala juga. Para malaikat nyatet tuh, nyatet pahala buat tuh hamba yang memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tulis itu. Nah, kitab kita ini nggak apa. Kitab kalau boleh jadi hak milik tuh, tanya dulu deh sama yang Mas Aram itu ya. Kalau jadi hak milik tuh kitab, emang kudunya hak milik karena ngaji ya. Gitu. Nah, tulis itu di awal halaman tuh Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu sholawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Baru di bawahnya ini kita milik fulan bin fulan, misalnya kita tulis gitu. Nah, selagi tulisan Bismillah yang kita tulis itu ada, maka apa namanya? Para malaikat mintakan ampun untuk kita. Terus nulis pahala buat kita.
tulis pahala buat kita. Nggak bisa nulis ya, tinggal nyontek doang. Udah ada tulisan Bismillah itu, tinggal nyontek doang. Tinggal nulis. Ada contek tulis, Bismillah contek. Kalau nggak bisa juga jiplak, udah jiplak aja udah. Jangan minta tulisin orang, ya kan? Justru yang nulis. Ente minta tulisin, ya justru minta ampunnya buat yang nulis. Jadi bukan masalah di bukunya. Jadi yang nulisnya gitu. Jangan minta tolong orang, kita yang nulis. Ini mau minta tolong orang, ya kitab milik kita, yang nulis orang lain tetap selagi tulisan itu ada, kitab itu ada sama kita, itu orang yang nulisin dia malah yang dapat ampunan yang dimintakan ampun para malaikat. Jadi usahakan nulis sendiri, jangan minta tulisin orang. Pelan-pelan aja nyontek, itu kan garis-garisnya itu. Gitu. Ini masih mukadimah nih gitu ya. Santai dia nyantai, ngerokok. Santai. Nah, jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu hanya milik Allah. Rabbil Alamin, Tuhan Al-Alamin, Rabbi Tuhan yang mengatur, Al-Alamin seluruh alam. Ay maliki jamil makhlukat, yakni maliki raja jamil makhlukat, yakni raja jamil makhlukat, semua makhluk, semua ciptaan. Di Allah itu maliki jamil makhlukat, yakni seorang raja jamil makhlukat, semua ciptaan. Jadi rajanya ya. Ada yang ngatain malik itu ratu. Bukan raja, ratu. Wal aqibatu ay al ajru al mahmudu lil muttaqin, wal aqibatu dan adapun balasan yang baik. Ay al ajrul mahmudu yakni pahala yang terpuji, yakni balasan yang terpuji yaitu lil muttaqin, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa, iqabullah ta'ala bitarkil ma'asi, yakni balasan Allah ta'ala bitarkil ma'asi dengan sebab meninggalkan kemaksiatan, bitarkil ma'asi dengan sebab meninggalkan maksiatan. Wassalatu dan adapun salat dan adapun rahmat, ay ziyadatul rahmati minallahi ta'ala, yakni tambahan rahmat kasih sayang minallah dari Allah ta'ala yang maha luhur, al-makrunati bit-ta'zim, al-makrunati yang berkaitan bit-ta'zimi dengan pengagungan, yang terikat bit-ta'zimi dengan pengagungan. Wassalamu dan adapun salam, ay at-tahiyatu minallahi ta'ala, yakni penghormatan minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Dan adapun salam ay tahiyatu minallahi ta'ala, yaitu ala sayyidina, yaitu tetap atas sayyidina Tuhan kami, junjungan kami Muhammad, Nabi Muhammad. Huwa adapun dia Nabi Muhammad, yaitu Ibnu Abdullah, yaitu putra Sayyidina Abdullah. Akmalul khalqi khalqan wa khuluqa, akmalu yang paling sempurna, yang paling sempurnanya ciptaan. Dari segi apa sempurnanya? Khalqan wa khuluqan, dari segi penciptaan, wa khuluqan dan segi akhlaknya, budi pekerti. Sempurna dari segi penciptaan, wa khuluqan dan sempurna dari segi apa? Adab ya, dan budi pekerti. Mab'usun fi Makkah, yang diutus fi Makkah di kota Makkah. Wa madfunun fil madinatil musyarrafati, wa madfunun dan yang dikebumikan, dimakamkan fil madinatil musyarrafah, di kota Madinah al-musyarrafah yang mulia. Wa alihi dan tetap atas keluarganya Nabi Muhammad, ay a'wanihi yakni penolong-penolongnya Nabi Muhammad, min ahlil iman dari ahli iman. Jadi Syekh Nawawi menafsirkan Ali Muhammad itu siapa saja yang membantu Nabi Muhammad min ahlil iman, dia termasuk Ali Muhammad. Ini bukan hanya jalur keluarga. Jadi Alu Muhammad kullu taqiyyin. Jadi Alu Muhammad itu apa? Alu Muhammad
keluarga Nabi Muhammad itu kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa itu Ali Muhammad. Jadi kalau kita pengen masuk kategori Alu Muhammad, lingkaran keluarga Nabi Muhammad, maka kita harus jadi orang yang bertakwa. Gitu. Jadi bukan hanya jalur darah di sini, malah di sini dikatakan Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Ya. Keluarga Nabi Muhammad itu adalah setiap orang yang bertakwa. Nawawi ya, jadi bukan hanya jalur darah itu, tapi siapa saja bisa masuk lingkaran keluarga disebut keluarga Nabi Muhammad, catatannya dia ada takwa kepada Allah. Nggak gampang gitu masuk ke lingkaran Nabi Muhammad, ya nggak gampang, syaratnya harus takwa dulu. Takwa ini kan berat ya, takwa ini kan kita nggak boleh ngelakuin kemaksiatan gitu, harus taat sama Allah, kita kerjain aja. Nah ini kita kayaknya masih jauh ya, masih jauh masuk kategori alnya itu. Ali Muhammad itu masih jauh. Kenapa? Karena kita masih suka maksiat gitu ya, masih teman-teman gitu ya, termasuk saya ya masih sering melakukan maksiat, taatnya kurang gitu, taatnya kurang. Jadi yang masuk Al Muhammad itu di sini Syekh Nawawi menerangkan a'wanihi, yakni yang membantu menolong Nabi Muhammad ya. Siapa? Min ahlil iman, dari orang yang memiliki keimanan, min ahlil iman. Wa ashabihi, dan tetap atas para sahabatnya Nabi Muhammad. Siapa para sahabatnya Nabi Muhammad? Wahum, dan adapun mereka para sahabat, yaitu alladzina, yaitu orang-orang ijtama'u, yang berkumpul oleh alladzina, oleh orang-orang bihi, dengannya Nabi Muhammad, fi hayatihi, pada masa hidupnya Nabi Muhammad, ba'da nubuwatihi, setelah kenabiannya Nabi Muhammad, mu'minina bihi, yang beriman, yang percaya bihi, dengan Nabi Muhammad. Jadi yang namanya sahabat itu mereka yang berkumpul dengan Nabi semasa hidupnya Nabi. Catatannya berkumpulnya ba'da nubuwatihi, kata Syekh Nawawi, setelah diutusnya Nabi, itu namanya sahabat. Kalau qabla nubuwatihi, walaupun dia hidup bareng sama Nabi, tidak dikatakan sahabat. Kalau di sini ba'da nubuwatihi, setelah diangkatnya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Umur berapa itu? Umur 40. Baru ada risalah, ya kan? Baru ada risalah. Kan Nabi Muhammad tuh ke Gua Hira tuh udah mau usia 40. Ta'abudul layalnya di Gua Hira menjelang usia 40, usia kematangan. Jadi ketika dirasa sudah matang usianya, sanggup mendapatkan risalah di usia 40, baru Rasul datang. Kemudian was-sahabatu alladzi tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, benar ya. Wa hum ahya'un mi'atu alfin sahabi wa arba'atun wa isruna alfan. Dan adapun para sahabat alladzina, yang mereka tuwfiya, diwafatkan atau wafat Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hum, dan adapun mereka para sahabat ahya'un, yang hidup. Yang hidup itu para sahabat yaitu mi'atu alfin sahabi wa arba'atun wa isrun alfan, 100.000 sahabat, wa arba'atun wa isrun, dan 24.000 ya, jadi 124.000 orang banyaknya para sahabat itu. Jadi para sahabat itu sampai masa wafatnya Rasul itu
semua berjumlah berapa? 124.000 orang sahabat. Banyak ya. Ka'adadil anbiya'i wa adadi awliya'i kulli asrin. Seperti bilangannya para nabi, wa adadi awliya'in, dan bilangannya para wali, kulli asrin, setiap masa. Jadi jumlah para sahabat itu seperti jumlah bilangan para nabi. Para nabi itu jumlahnya semua 124.000 orang nabi jumlahnya. Nah, para wali setiap generasi itu jumlahnya 24.000 wali setiap generasi. Pulau asr ya. Setiap generasi ada 124. Nah, ini wali kan banyak. Ada wali abdal, wali kutub ya, wali autad, macam-macam, akhwan. Itu punya kapasitas kewalian. Jadi ada yang kutub, ada yang gaus, ya, macam-macam itu makom kewalian. Jadi dari 124.000 wali ini setiap masa ada yang Allah jadikan sebagai wali kutub, ada yang jadikan sebagai wali abdal, juga wali autad, terus kemudian akhwan, macam-macam, gaus, macam-macam gitu ya. Wali malamatiyah, macam-macam itu banyak lah ya. Itu macam-macam wali itu. Ya, kalau gitu kan wali murid ya. Kalau gitu mah wali murid. Wali murid kalau gitu. Itu gara-gara Bang Mali gitu ketangkep dia. Lanjut ya. Lanjut enggak? Yo, sejam nih. Mau di mana sejam? Ya, kalimat sejam. Mas'alatun, ay hadhihi mas'alah. Mas'alatun, adapun ini adalah suatu masalah. Apa masalahnya? Idza qila laka ya mu'min. Idza qila, apabila dikatakan maka kepadamu, ya mu'min, wahai orang yang beriman. Mal imanu ay ma muta'alliqatu haqiqatil iman alladhi huwa at-tasdiqu. Mal imanu, apa itu iman? Ya. Kalau ada yang berkata apa itu iman? Ay ma muta'alliqatu, yakni adapun sesuatu al-muta'alliqat yang berkaitan, yang bergantung di haqiqatul iman, dengan hakikat keimanan. Muta'alliqat yang berkaitan haqiqatul iman dengan hakikat keimanan, alladzi huwa, yang adapun dia sesuatu, yaitu at-tasdiqu, yaitu pembenaran. Fal jawabu, maka adapun jawabannya, kalau ada yang mengatakan mal iman, apa itu iman? Jawabannya antakula, hendaknya mengatakan oleh engkau, amantu, telah beriman oleh aku, ayasaddaqtu wa aqrartu, yakni membenarkan oleh aku, wa aqrartu, dan mengakui oleh aku. Amantu billah, telah beriman oleh aku billah, kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal qadari, dan beriman kepada takdir, bi fathid dal, dengan di fathah huruf dalnya, qadar ya, qadar, khairihi, sebaik-baiknya takdir, wa syarrihi, dan seburuk-buruknya takdir. Minallah, dari Allah, minallahi, dari Allah Ta'ala yang maha luhur. Jadi kalau ada yang mengatakan apa itu iman, cukup jawab aja, kata Syekh Abilais, amantu billah wa malaikati. Saya tuh kalau ditanya iman, jawab aja saya iman kepada Allah, percaya kepada Allah,
percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada utusan-utusan Allah, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir. Baiknya takdir, buruknya takdir. Jawabannya begitu aja. Nggak usah nggak usah macam-macam jawabannya, cukup jawab begitu. Iman udah sama Allah, yakin sama Allah, udah. Ya. Kan sadaq tuh, jadi membenarkan, waqratu, dan mengakui bahwa yang patut disembah ya cukup Allah. Semua alam nih ya Allah yang menciptakan gitu. Wa hadza kama rawahu Muslimun an Sayyidina Umar min hadits Jibril. Wa hadza, dan adapun ini, yaitu kama rawahu, yaitu sebagaimana rawat telah meriwayatkan akan hadis ya. Muslimun oleh Imam Muslim an Sayyidina Umar, meriwayatkan dari Sayyidina Umar min hadis Jibril, dari hadisnya malaikat Jibril. Wa in ukhidat min riwayat al-Bukhari, dan jikalau diambil dari riwayat Imam Bukhari, dan diambil itu hadis dari apa? Dari riwayat Imam Bukhari an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, min hadis Jibril aidan, dari hadis Jibril juga. Jadi ada dua riwayat, satu riwayatnya Imam Muslim, yang kedua riwayatnya Imam Bukhari ya. Kalau Imam Muslim ngambilnya dari Sayyidina Umar, kalau dari Imam Bukhari jalurnya Sayyidina Abu Hurairah. Dua-duanya hadis Jibril. Fataqulu amantu billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa bil ba'thi. Fataqulu dalam hadis Jibril itu maka mengatakan oleh engkau ya. Fataqulu mengatakan oleh engkau ya, amantu billah. Aku beriman atau telah beriman oleh aku billah kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa biliqaihi, dan beriman biliqaihi, dengan berjumpa kepada Allah. Jadi iman dengan perjumpaan kepada Allah. Jadi nanti ada jumpa kepada Allah, iman. Ya, bentar. Dan ada beda cetakan, beda ini. Wa rusulihi, dan beriman kepada utusan-utusan Allah, wa bil ba'si, dan juga beriman bil ba'si, kepada hari kebangkitan, hari dibangkitkan ya, bil ba'si. Ba'si, kebangkitan dari kubur. Wal makna, dan adapun arti, yaitu sodaktu, yaitu telah membenarkan oleh aku biwujudillah, biwujudillahi, dengan wujudnya Allah, dengan adanya Allah, keberadaan Allah, wa bisifatihi, dan sifat-sifatnya Allah, al-wajibati, yang wajib lahu bagi Allah, wa biwujudil malaikah, dan membenarkan oleh aku biwujudil malaikah, dengan keberadaan malaikat, para malaikat, wa annahum, dan sesungguhnya mereka para malaikat, yaitu ibadul mukramun, yaitu para hamba mukramun yang mulia, ya, yang dimuliakan. Wa bi ru'yatihi ta'ala fil akhirati lil mu'minin, dan membenarkan oleh aku bi ru'yatihi, dengan apa? Melihat kepada Allah Ta'ala fil akhirati, di negeri akhirat, lil mu'mini, bagi orang-orang yang beriman. Jadi nanti orang-orang yang beriman itu nanti jumpa dengan Allah. Nah itu juga harus diyakini, perjumpaan itu. Bi anna rusulahu shadiquna fima akhbaru, bi anna, dan sesungguhnya rusulahu, para utusan-utusan Allah, yaitu shadiquna, yaitu mereka jujur, mereka orang-orang yang jujur, fima, pada sesuatu, akhbaru, yang mengkhabarkan oleh mereka, para rasulnya, yang mengkhabarkan oleh para rasul. Wa annahu 'anillahi ta'ala, wa annahu, dan bahwa sungguhnya
Wa annahu dan bahwa sesungguhnya ma anillahi ta'ala yaitu dari Allah Ta'ala. Wa annahu dan bahwa sesungguhnya ma sesuatu yaitu anillahi ta'ala yaitu dari Allah Ta'ala. Wa bil ba'si minal qubur. Beda ya? Di situ apa? Oke, siap. Kita cek dulu. Ini yang tadi. Akhbaru bihi. Gitu, ada bihinya ya. Ya, di sini nggak ada karena bilang pasti ada beda cetakan ini. Akhbaru bihi ya, gitu ya. Oke. Dari bilang di sini. Nggak emang sama aja ini. Sadiquna fi ma akhbaru bihi, ya, akhbaru bihi. Ada wawu di situ ya. Yaitu orang-orang yang jujur fima pada sesuatu akhbaru yang telah menghabarkan oleh mereka para utusan bihi dengan ma anillahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Di situ nggak ada wanahu ya, ada ya. Oke. Terus wabil ba'si minal kubur dan membenarkan oleh aku bil ba'si dengan hari kebangkitan minal kuburi dari kubur ya. Jadi harus iman tuh nanti ada hari dibangkitkan kita dari kubur ya. Jadi dari kubur itu ntar kita dibangkitin nanti hari nunggu lama tuh hari bangkit itu lama setelah dimusnahkan semua makhluk baru ada hari kebangkitan. Nah, termasuk orang-orang yang meninggal di bulan Ramadan itu orang-orang yang dijelaskan itu di beberapa riwayat itu kalau orang meninggal di bulan Ramadan lebih meninggal malam Jumat bulan Ramadan double gitu ya, dia dapat siksanya 1 hari aja, sisanya tidur gitu. Udah gak disiksa lagi gitu. Jadi dia disiksanya cuma 1 hari aja. Misal dia kan namanya manusia kan pasti berbuat maksiat ya. Orang yang punya iman syaratnya bisyaratul iman kemudian meninggal di bulan Ramadan syaratnya bisyaratul iman ya, orang punya iman. Kalau nggak iman ya nggak, imannya setengah-setengah ya. Bisyaratul iman syaratnya iman. Meninggal di bulan Ramadan atau meninggal ya pokoknya bulan Ramadan lah ya, mau di malam Jumatnya atau apa. Kalau malam Jumat double kan gitu. Kita malam Jumatnya aja di luar Ramadan orang meninggal bisyaratul iman. Dia meninggal dengan membawa iman malam Jumat. Itu dicatat pahala syahid. Dapat pahala syahid. Dia meninggalnya khusus khotimah gitu. Terlebih meninggal di bulan Ramadan. Meninggal di bulan Ramadan. Dia di beberapa riwayat itu disiksanya dikubur hanya sehari. Sisanya udah tidur sampai nunggu hari dibangkitkan. Gitu. Doa ada, ya Allah meninggal di bulan Ramadan. Nah, saya aminin, mau doa nggak? Saya aminin. Ya enggak, itu mah neraka, itu mah kita sih Allah. Itu mah neraka, ya. Boleh minta juga. Orang tidur, gue nggak ada capek. Orang tidur mah kayak ente puasa kan sehari nungguin buka nggak ada capeknya tuh kan tidur. Ada orang tidur capek. Nah, kan kayak gitu tidur mulu lah gue buka kan. Gue jam 4 ngabuburit kan gitu. Nggak ada capeknya orang tidur. Tahu-tahu bangun, tahu-tahu dibangunin. Nah, udah bangun aja nih gitu. Udah semua hari kekosongan tuh udah itu semua dihancurkan semua. Dibangkitin udah hari kekosongan. Mungkin ada lagi ya. Mana tadi itu? Qala ba'duhum, betul ya? Qala ba'duhum, telah berkata oleh sebagian mereka. Mereka ini para ulama ya. Dikembalikan ya. Man ta'allama fi sighari. Man ta'allama siapa orang
ta'allama yang belajar oleh siman fisigari pada waktu kecil, pada masa kecilnya, belajar amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi, apa itu, wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dia kecilnya belajar tuh amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Belajar tentang rukun iman bahasanya. Ya, kalau kita dulu kecil kan gitu rukun iman ya. Satu, iman kepada Allah. Mal imanu al imanu an tu'min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu belajar tuh waktu kecil kan. Wa alima anna dzalika imanun, wa alima, dan mengetahui oleh siman anna dzalika akan bahwasanya hal itu, yaitu imanun, yaitu keimanan. Yaitu keimanan. Dia tahu tuh bahwa itu adalah iman, kepercayaan. Illa annahu, kecuali bahwasanya siman, yaitu la yuhsinu, yaitu tidak membaguskan oleh siman tafsirahu, akan tafsirnya dzalika, fala yuhkamu bi imanihi, fala yuhkamu, maka tidak dihukumi akan siman bi imanihi, dengan keimanan siman. Jadi kalau orang belajar waktu kecil iman amantu billah wa malaikati, artinya dia belum dihukumi, belum kena hukum. Orang kalau masih kecil itu belum kena hukum, belum kena hukum, belum mukallaf, belum terbebani. Orang mati, bocah kecil mati sebelum waktu balignya, sebelum waktu terbebani hukumnya, maka dia mah tetap dikategorikan muslim, mukmin, belum dihukumi. Walaupun dia udah bilang amantu billah wa malaikati, tapi belum kena hukum itu. Kenapa? Karena dia mah masih kecil. Orang dihukum itu kalau dia sudah mencapai usia baligh, udah mukallaf namanya ya. Sempurna 15 tahun laki-laki ya. Tanda-tandanya satu, ikhtilam, mimpi basah tuh ya. Cuma udah lewat kita ya. Udah bukan basah lagi, bukan malam. Bukan basah lagi ya. Ikhtilam namanya salah satunya. Kalau perempuan ya keluar darah haid. Keluar darah itu kira-kira usia 9 tahun hijriah, hitungan hijriah kira-kira yang tepatnya adalah sempurna usia 15 tahun, itu sempurna baligh. Jadi anak kecil belajar amantu billah belum dihukumi keimanannya, belum kena hukum keimanan, belum mukallaf namanya, belum terbebani dia. Tapi tetap jadi orang iman, ya orang iman, orang muslim gitu. Meninggal ya tetap dia meninggal muslim gitu. Bahkan ketika kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, orang yang dilahirkan, setiap yang dilahirkan itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya Islam. Artinya dia lahir dari keluarga non muslim. Selagi dia belum balik, walaupun sudah dibaptis umur 6 tahun, dia tetap meninggal dalam keadaan muslim. Jadi orang tuh dihukuminya usia apa? Balik. Udah baru tuh kena hukum namanya. Usia balik ya. Umur 6 tahun, umur 10 tahun dari baptis bisa, dia meninggal. Dia meninggalnya dalam keadaan apa? Islam. Ya sih mah ngaji Ramadan tuh nggak dijelasin, cuma panjang gitu ya, nggak dijelasin, takut mana gitu ya.
Wa qala ba'dhum, dan telah berkata oleh sebagian mereka ya para ulama, imanu syahsin hala ya'sin ay waqta sakaratil mauti inda ru'yati makani fil jannati aw fin nari ghairu maqbulin. Nah, baru khobar itu. Khobarnya jauh ya. Imanu syahsin, adapun keimanan seseorang, keimanan hala ya'sin, pada saat atau pada keadaan ya'sin, putus asa. Hala ya'sin, pada keadaan putus asa, ay waqta syakarat, yakni pada waktu sakaratul maut, inda ru'yati makanihi, ketika melihat makanihi, tempatnya si syaksin, melihat tempatnya fil jannati, di surga, au fin nari, atau di neraka, yaitu ghairu maqbulin, yaitu ghairu maqbulin, tidak diterima. Yaitu tidak diterima. Jadi orang iman, tapi imannya ketika sakaratul maut. Jadi ketika sakaratul maut itu kita dilihatin, ngelihat surga, ngelihat neraka. Kalau kita nengok ke kanan, itu berarti lagi dilihatin surga. Biasanya orang lagi nengok kanan senyum, tuh nyengir, orang sakaratul maut lagi nazar, ya. Nah itu lagi dilihatin surga. Ketika ngelihat kiri, nangis dia karena dilihatin neraka. Kebetulan ngumpul kita keluarga, yang kanan yang kiri, yang kanan apa lagi kanan dia senyum. Saya kalau ngeliat saya nangis, bukan ngeliat ente, ngelihatnya neraka. Kita nggak paham tuh yang dilihat. Ngeliat kiri nangis, disangkanya, waduh saya banyak salah roman ini. Ngeliat saya nangis, ngeliat dia kok senyum gitu. Itu bukan gitu. Karena lagi dilihatin. Ketika nengok kanan orang sakaratul maut, bukan ngelihat yang ada, bukan. Dilihatin tempat dia nih, di surga begini, sini. Nah kemudian lagi begitu, dia iman ke Allah. Nah imannya ghairu maqbul, nggak diterima keimanan. Jadi mengatakan amantu billah wa malaikati. Kayak Fir'aun. Fir'aun tuh ketika udah kelelap di lautan, ada kelelap. Orang lu udah ngap-ngapan. Itu Fir'aun mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi udah kelelap. Udah nyawa di ambang batas. Udah di tenggorokan dia. Maka imannya Fir'aun gak diterima. Walaupun ada sebagian mengatakan Fir'aun tuh belum nyampe tenggorokan imannya ketika mengatakan nyawanya belum nyampe tenggorokan ketika amantu billah, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Belum nyampe gitu. Ada sebagian tafsir itu mengatakan begitu. Jadi Fir'aun tuh ketika mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, itu masih dalam keadaan kelelep, masih sadar. Karena orang kelelep kan masih begitu kan, masih. Fir'aun nggak bisa berenang, dia nggak belajar berenang, nggak les berenang dia. Jadi ketika itu ya karena ngapain dia. Harusnya les berenang ya. Kenapa nggak diterima? Li'adamil ityani bil ma'muri bihi an ikhtiyarin. Diterimanya li'adamil ityan karena ketiadaan mendatangkan bil ma'muri dengan yang diperintahkan. Yang diperintahkan bihi kepadanya an ikhtiarin, daripada ikhtiar kan benar ya, ikhtiarinnya bukan ikhtiar kan, ikhtiar ya. Daripada ikhtiar daripada usaha. Fa innal 'abda yara makanahu fi dzalikal waqti. Maka sesungguhnya seorang hamba yaitu akan melihat oleh si hamba makanahu akan tempatnya si hamba fi dzalikal waqti, pada waktu itu.
waktu nazak namanya, waktu sakaratul maut. Kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sungguhnya Nabi qala, yaitu telah berkata oleh Nabi, annal abda la yamuta hatta yara mawdi'ahu fil jannati aw fil nari. Sesungguhnya seorang hamba, yaitu la yamuta, tidak akan mati oleh si hamba, hatta yara, sehingga melihat oleh si hamba, mawdi'ahu, akan tempatnya si hamba, fil jannati, di surga, aw fil nari, atau di neraka. Jadi orang nggak bakal dimatikan oleh Allah, kata Nabi, sampai dia melihat tempatnya dia di surga atau di neraka tuh baru. Nah makanya ada orang, ya kita nggak boleh sujud juga sih ya gitu. Kalau dia meninggal nengok ke kiri, berarti dia ngeliat neraka. Gitu. Ya kalau orang memang palanya nengklet kan juga ke kiri mulu kan gitu juga bingung lah. Karena ada yang palanya itu kan, gitu ya. Salah urat kan gitu. Nah, kita vonis juga, wah dia nengok kiri nih, kita kan nggak tahu palanya mana lagi. Nah, kan begitu. Dan ada beberapa ciri gitu, orang tuh meninggal baik itu, meninggal husnul khotimah itu ada cirinya, gitu. Ada cirinya. Cuman ini sekali lagi, kedepankan husnuzon, jangan kedepankan suudzon. Ya, kadang-kadang kita suudzonnya dulu kita kedepankan. Terus apa lagi? Bikhilafi taubatil yaisi, dengan menyalahi atau berbeda taubatil yais, dengan taubatnya orang yang putus asa. Berbeda ya. Fa innaha, maka sesungguhnya taubat yais, taubatnya orang yang putus asa, yaitu makbulatun, yaitu diterima ba'da sihhati imanihi, setelah kebenaran keimanannya si yais, ya, orang yang putus asa. Jadi kalau orang yang putus asa itu diterima tobatnya setelah sihah imannya, sah keimanannya, benar keimanannya. Kalau benar, baru orang putus asa. Itu orang putus asa itu ya udah diambang batas gitu. Makanya kan dari dalil ini ada sebagian mengatakan itu Fir'aun itu belum nyampai ambang batasnya dia. Tapi diterimanya benar-benar iman atau enggak. Kadang orang itu imannya ini dilihat dulu. Ini dia iman karena ketakutan atau benar-benar iman. Orang tuh takut matinya, imannya itu karena takut kematiannya atau tak benar-benar percaya sama Allahnya. Kadang-kadang orang ini hanya menghindari sesuatu, maka dia percaya. Ya kan? Nah setelah terhindar, dia balik lagi. Itu imannya nggak benar. Imannya nggak benar. Orang-orang munafik kan ya. Orang-orang munafik kan imannya nggak benar ya. Nah, dilihat dulu nih Fir'aun benar-benar iman sama Allah, percaya sama Tuhannya Musa dan Harun atau enggak? Atau dia iman memang karena dia takut mati aja gitu. Sehingga dia habis baterainya. Masih bisa. Suruh istirahat dulu kali, istirahat ya. Istirahat dulu kali suruh.
Istirahat dulu, istirahat dulu. Wallahu a'lam. Istirahat dulu sebentar. Live masih Angga jadi nge-live itu dia. Sudah dia si Rangga. Dikit lagi kelar. Dikit lagi selesai. Nah, dikit lagi. Sampai mana tadi? Bawa korek lagi. Mudah-mudahan hatam. Hah? 15 halaman. 15 hari dah. Orang Uzbekistan. Itu bawa apa aja? Iya. Tuh buat Bilal atau terawih dulu malah tuh. Kan yang imam tadinya Bang Bari kan? Jadi imamnya Bang Bari. Bilal Bang Bulo kan? Besok malam ada nggak ada jadwal? Di rumah nggak apa-apa. Malam nggak ada. Saya nggak ada jadwal terawih luar. Kita terawih kayak di Mekah 13 rakaat. Di Mekah sekarang 13. Pas batu jangan ngerintik. Disuruh basinya. Jangan ngerintik. Gak deras kan ngerintik. Kalau makannya itu makanin. Enggak lah, udah masuk dia.
Enggak, kemarin minoritas ya. Tadi lah lebaran duluan ini. Gantian yang ngeledekin. Gantian yang ngeledekin. Tapi kita lagi bukber tuh, ente nggak bisa bukber. Ente udah lebaran nggak bisa bukber itu. Kita bukber soalnya itu. Dilepas lagi. Lepas lagi. Emang dia Bang Bulan lepas lagi. Mana coklat? Dia berontak dipegang. Dia berontak. Wisanto. Pegang nggak tahu. Nggak perlu bangun. Ada yang jamin tuh? Bikin surat perjanjian. Ada yang mewakili. Dia kan penasaran ya. Apa yang berani mewakili surat perjanjian? Banyak. Masa? Banyak ya. Kalau tadi bilang dari mana dan orang. Ada yang ngejamin. Ada yang mewakili surat perjanjian ya. Itu ngejamin apa tuh? Makanya lu penasaran nih sama orang ini susah. Kita ini dia. Makanya ya. Anto mengorak itu proses 3S ya. Itu kan nanti tanya ini. Ada enggak lihat? Sombong banget menanyakan putih. Terus ada yang ngejamin kan bukan orang sini. Gak ada yang kenal kan? Nggak tahu nih kan kalau orang ini dia jamin dulu lewat dari mana? Tadi udah lewat ya. Di PDF kitabnya sama nih. Cetakannya. PDF. Iya. Soalnya agak beda. Kan duluan Pak. Duluan kita. Iya, Imam Bukhari itu. Step Uzbek jadi Imam Bukhari. Bulais. Sama Pendi. Uzbekistan tuh yang ceweknya cakep-cakep ya? Poli. Poli tadi. Tapi ditanya kalau seandainya misalkan kan antara NU sama Muhammadiyah kan beda saja untuk kayak mulai start puasanya kan. Misalnya Muhammadiyah ini lupa start gitu di sampai tanggal 30-nya dia lupa zakat fitrahnya ngikutin ini sana kan. Dia kan ikutin aturan dia. Dia kan udah selesai ngontak dia. Gak bisa dia ikut ke lupa nggak bisa. Dia harus ikut aturannya dia. Nggak boleh pindah. Lupa nih ikut aja ngontak gue ini, nggak boleh. Nggak sah. Udah aturan dia kan. Ya lewat namanya masa lebarannya dia. Tapi mudah-mudahan sih lebarannya bareng. Ya. Dia kan 30, kita 29 kali puasa nih. Kalau kemarin kan emang tertutup semua, di bawah 2 derajat semua. Sampai di semua wilayah. Mudah-mudahan sih pas hilal lebaran mah ada satu wilayah. Kelihatan ya, kayak Aceh. Tahun lalu kan Aceh kan.
Kalau Saudi duluan karena memang ngelihat hilal. Hilalnya kalian. Aturan baru ya 13 rakaat, sejam setengah. Kalau nggak salah, terawih. Jam setengah. Biar di tengah-tengah ya. Lah itu Muhammadiyah 13. Iya. Dulu 11, tahun ini 13. Keberataannya ada. Bid'ah tuh dia tuh. Ngantuk bang ya. Lagi-lagi bang ya, dikit lagi. Pengen ngapain? Ya, ngisi dulu dikit lagi. Uzbek itu dulu Uni Soviet. Iya, sekarang ya. Bukhari ada di sini. Ghazali juga bukan orang Arab. Irak. Bukan non Arab. Kalau yang keras-keras mah kurang. Ini. Tadi mau makan ini. Udah saya coba yang beda. Belakang gitu. Ada pecinya pinjemin itu contoh. Dapat semua ya? Iya. Sama nggak beli foto ya? Bawel buat. Berarti ngerti kan ngambil foto? Aku ngajarannya sama kali. Kalau mau terawih di majlis sudah ada tuh. Ya. Apa? Kosong sebulan kosong tuh masih tadi semutin doang. Faktor 11 lain. Oh iya. Bisa gitu. Oh iya maaf. Barang siap dia, yang siap di 23, siap di Bina, yang kuat, dia. Apa-apa 11, 8 mundur ya Bang Marta ya. Iya. Dapur di kopi. Aman. Dan kalau sini 44 ya? Dua. Oh sekarang udah ada 2. Dua salam dari dulu. Oh ya. Kalau 2 salam masih aman Bang Marta. Dulu lah. Udah kali udah pernah. Biar selesai dulu nih kita lagi. Lagi selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumi fid darin amin. Lima ruwiya an Ibnu Umar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuqbalu taubatul 'abdi al-mu'mini ma lam yughargir. Ay malam tablugh ruhuhu al-hulqum. Lima ruwiya karena
sesuatu yang diriwayatkan an Ibnu Umar dari Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, annahu, bahwa sungguhnya Ibnu Umar qala, telah berkata oleh Sayyidina Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqbalu taubatul abdi, diterima akan tobatnya seorang hamba al-mukmin yang beriman, malam yugargir, sebelum yugargir itu apa, ngorok gitu. Itu kan orang kalau mati kan mau ada ngorok apa, yugargir itu bukan ngorok tidur ya, ada suara orang mau meninggal tuh ada, kayak kambing kan udah dipotong tuh ada suara apa sih, suara apa sih namanya, yugargir itu. Ya terserah deh mau diartinya bagaimana deh ya, yugargir. Malam yugargir. Suara kalau mau meninggal begitu ya. Mungkin ada yang pernah mendampingi atau meninggal itu ada suara begitu. Malam yugargir. Nah kalau udah begitu tuh, udah ngorok panjang begitu, udah tindarnya mau mati, udah dikit lagi tuh nyalanya hilang. Kalau orang udah tenggorokan tuh udah talkinin itu udah la ilaha illallah, ayo menyebut ayo la ilaha illallah, pegang kakinya udah dingin tuh. Nah kan orang kalau udah meninggal, kalau mau meninggal tuh yang anyep tuh, yang dingin dulu kaki tuh, kaki kanan anyep dingin ya. Nah, belum kuat nih dia, kaki kanan anyep, cek habis ya, nggak kuat ini aja nggak apa-apa. Jadi yang anyep kaki dulu tuh, yang anyep ya, yang anyep kaki. Kalau orang mau meninggal, kaki kanan, kaki kiri, terus badan tuh udah dingin tuh semua. Nah kalau udah menjalar dinginnya itu, baru ada suara. Jadi coba periksa kaki kita dingin apa enggak. Periksa deh itu. Kaki diangkat pelan-pelan sampai batas tenggorokan deh tuh, udah ngorok panjang, udah mau ngabisin tuh namanya gitu. Malam tablug ruhuhu, yakni malam tablug, selagi belum sampai ruhuhu oleh ruhnya si hamba al-hulquma, sampai kepada tenggorokan dalam. Selagi ruhnya belum nyampe tenggorokan, masih badan, dia mengatakan amantu billah, maka dia dinyatakan orang yang beriman. Tapi kalau udah nyampe tenggorokan baru dia mengatakan amantu billah, maka imannya enggak diterima. Kalau udah nyampe tenggorokan. Jadi kalau itu udah naik pesawat, naik perahu, ya naik kapal, udah ngatain aja amantu billah, udah saya iman kepada Allah, udah itu kan dua kendaraan ya, mau apa sebenarnya, mobil mau apa juga potensinya ada ya kan, tapi lebih berpotensi kan itu ya. Yang lebih bahaya kan kendaraan udara sama laut ini. Kalau kita nggak bisa berenang, tenggelam, udah amantu billah. Udah amantu billah aja kalau itu, nggak usah takut, udah amantu billah, udah percaya udah sama Allah udah. Jadi kalau belum nyampe tenggorokan masih potensi diterima taubatnya. Tapi kalau udah nyampe tenggorokan, udah bunyi gorgir namanya, itu udah nggak diterima. Makanya tadi kita jelasin Fir'aun itu ada dua riwayat. Yang satu nggak diterima karena udah nyampe tenggorokan. Yang satu bilang diterima karena belum nyampe tenggorokan. Makanya diabadikan itu Fir'aun di dalam Al-Quran, diabadikan juga jasadnya buat contoh nih orang-orang yang ngaku Tuhan. Udah murtadnya udah luar biasa itu Fir'aun ya.
ngaku Tuhan. Sampai iblis tuh acungin jempol, 2 jempol. Aneh salut sama ente. Fir'aun aneh salut banget sama ente. Aneh nih durhaka sama Allah. Durhakanya aneh cuman lantaran gak mau nyembah Adam, gak mau sujud sama Adam. Sujudnya sini bukan gak mau hormat doang sama Adam. Itu aneh dikeluarin dari sorga. Ente ngaku Tuhan top, kata iblis, udah top dah. Aneh nggak tahu tempat ente di mana, nggak tahu tempat ente di mana. Kata Firaun, nah, iya ya. Ente ngaku ente cuman nggak mau hormat sama Adam doang dikeluarin di sorga. Aneh ngaku Tuhan. Tempat aneh di mana, udah paling kacau nih. Kata Firaun di iblis, kalau begitu aneh tobat aja kali ya. Namanya iblis. Jangan, kalau tobat mah ntar ada cerita lucu tuh, ada mantan Tuhan gitu. Dia namanya iblis tetap aja ngegoda ya gitu. Wa'lam al-imanu billah ala salasati aqsam. Wa'lam dan ketahuilah olehmu al-imana billah. Wa'lam annal imana, ya. Ada anna ya. Wa'lam dan ketahuilah olehmu annal imana, bahwasanya iman billah kepada Allah yaitu ala salasati aqsamin, yaitu atas terbagi atas 3 bagian. Yaitu terbagi atas 3 bagian. Ala salasati aqsamin. Imanin taklidin, badal ya, jadi badal daripada salasah ya, salasati aqsamin tadi. Imanin taklidiyin, rupanya iman taklidi yang bangsa taklidi yang ikut-ikutan. Yang pertama, atau baca iman taklidiyun, ada yang dibuang mubtada ya. Bisa dibaca iman yang taklidiyin, bisa dibaca iman yang taklidi. Nah, kita baca imanin aja jadi badal ya. Iman yang taklidiyin, iman yang bangsa taklidi, yang bangsa ikut-ikut. Wa iman yang tahkikiyin, dan iman yang bangsa hakiki. Wa iman yang istidlaliyin, dan iman yang bangsa istidlali, yang meminta dalil. Istidlal itu minta dalil. Fataklidiyu, maka adapun iman taklidi, iman yang bangsa ikut-ikutan, huwa adapun dia iman taklidi, ayya'taqidah, yaitu bahwasanya berkeyakinan, beriktikad oleh si orang ya, biwahdaniyatillahi ta'ala, dengan keesaannya Allah Ta'ala, taklidan karena ikut-ikutan, karena mengikuti biqaulil ulama, dengan perkataan ulama, min ghairi burhanin, dari tanpa dalil, tanpa pembuktian. Jadi ikut-ikutan aja. Kata ulama udah iman sama Allah, udah ikut-ikutan. Nggak ngerti dalil. Udah. Kayak kita kan nggak paham dalil, nggak butuh dalil. Orang kata ulama udah iman aja sama Allah, percaya udah. Itu iman taklidi, namanya ikut-ikutan aja. Wahada, dan adapun ini iman taklidi, yaitu la ya'manu, yaitu tidak aman oleh iman taklidi, tidak aman minat tazalzul, daripada goncangan. Gak aman nih orang ikut-ikutan ini, gampang digoncang. Gak aman minat tazalzul, dari goncangan. Bitashkiki musyakikin, dengan keraguan musyakikin yang meragukan. Jadi goncangan bitashkikin, dengan keraguan, dengan beberapa keraguan, musyakikin yang diragukan atau yang meragukannya. Digampang digoncang. Iman taklidi ini. Orang-orang kalau cuma taklidi doang gampang digoncang keimanannya. Sampai dia gak percaya lagi sama Allah. Nauzubillah ya. Karena cuma ikut-ikutan doang dia udah. Maka iman itu sama Allah harus benar-benar gitu, dengan istidlal dan yang lainnya. Wal hakiki, dan adapun iman yang hakiki, yang bangsa hakiki, yang hakikat, huwa adapun di iman hakiki, yaitu
ayat wa qalbahu ala wahdaniyatillahi ta'ala, yaitu bahwasanya mengikat oleh si orang qalbahu akan hatinya seorang ala wahdaniyatillahi ta'ala atas keesaan Allah Ta'ala bihaitsu law khalafahu ahlul ilmi fima tuya alaihi qalbuhu, bihaitsu dengan sekiranya law khalafahu seandainya berselisih akan dia, akan seorang ahlul ilmi oleh ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu, berselisih fima pada sesuatu tuya yang mengikat, yang diikat alaihi atasnya sesuatu, qalbuhu akan hatinya seorang. Lamma wujida fi qalbihi zallatun, ketika tidak ditemukan fi qalbihi, lamma wujida karena tidak ditemukan fi qalbihi di hatinya si orang, zallatun oleh apa? Akan goncangan, zallatun oleh zallatun akan goncangan. Jadi yang namanya iman hakiki itu dia mengikat hatinya dengan keesaan Allah, walaupun ada perbedaan kadang oleh ahli ilmu itu dalam mengikat hatinya, sehingga tidak akan ditemukan goncangan. Jadi hatinya memang udah terikat dengan keesaan Allah. Terikat. Dia tidak hanya mengikuti perkataan ulama, tapi juga dia mengikat hatinya benar-benar dia iman kepada Allah. Dia percaya 100% dengan keesaan Allah. Allah itu tunggal. Gak ada lagi, dia percaya. Yakin, dengan pasti, dengan hatinya. Kalau orang-orang yang taklidi, dia hatinya nggak mengikat. Dia nggak mengikat hatinya. Dia hanya ya'taqidah. Dia berkeyakinan aja. Beranggapan aja udah. Orang-orang yang taklidi mah udah. Tapi kalau orang-orang yang hakiki, dia mengikat hatinya, mengikat batinnya dengan keesaan Allah. Udah. Allah tuh esa udah semua. Itu ya. Wal istidlali, dan adapun iman istidlali, huwa adapun dia iman istidlali yaitu ayyastadillah minal masnu'i ala shani, yaitu bahwasanya yastadillah meminta dalil oleh si orang minal masnu'i daripada yang dibuat ala shani atas orang yang membuat. Wa minal asari alal mu'assar wa minal asari alal mu'siri ya. Mu'siri ya. Dan daripada bekas alal mu'sir atas orang yang membuat bekas. Fal asaru, maka adapun bekas yaitu ya dulu, yaitu menunjukkan oleh asar alal mu'siri atas orang yang membuat bekas. Wal bina'u yadullu alal bani, wal bina, dan adapun bangunan yaitu ya dulu, yaitu menunjukkan oleh bangunan alal bani atas orang yang membangun. Wal masnu'u yadullu ala soni'i, dan adapun yang dibuat yaitu menunjukkan ala soni'i atas orang yang membuat. Wal ba'ratu tadullu alal ba'iri masalan, wal ba'ratu, dan adapun kotoran unta yaitu tadullu, yaitu menunjukkan oleh ba'rah alal ba'iri atas adanya unta, masalan umpamanya, sebagai perumpamaan ya. Idil azaru bila mu'siri alun. Oleh karena itu al-azaru adapun bekas bila mu'sirin, dengan tanpa adanya orang yang membuat bekas, yaitu muhalun, yaitu muhal. Nah, iman istidlal ini orang-orang yang meminta dalil. Minta dalil. Ini Allah, adanya Allah harus ada bukti keberadaan Allah. Dalilnya mana adanya Allah? Dalilnya adanya langit dan bumi. Adanya kita, adanya semua makhluk. Langit itu nggak mungkin adanya dengan sendirinya. Pasti ada yang buat. Siapa nih yang buat? Nah, Allah. Ini meja bukan ada dengan sendirinya. Sesuatu yang ada itu pasti ada yang membuat. Itu butuh dalil namanya. Ya. Jadi harus ada dalil. Adanya tai kebo pasti ada kebonya, nggak mungkin ada tai doang kan begitu. Pasti ada kebo nih. Gitu.
Di rumah ada bekas sendal orang lewat tuh, kotoran. Berarti ada orang yang lewat. Itu butuh dalil namanya. Ini orang-orang iman istidlal ini lebih rasional. Lebih rasional. Maka keimanan tuh butuh dalil nakli, butuh dalil akli sebenarnya. Butuh dalil secara nakal, secara Al-Quran dan hadis, butuh dalil secara akal. Lebih menguatkan. Lebih menguatkan. Harus ada dalil yang menunjukkan itu. Jangan sampai iman kepada Allah. Buktinya adanya Allah bagaimana? Pembuktian keberadaan Allah untuk melihat sosok wujudnya Allah susah. Ya, susah. Kayak gitu nih, ada iPad. Yang bikin siapa? Kita nggak tahu yang bikin siapa. Tapi kita yakin ini dibuat. Yang buat siapa? Ya kita nggak tahu yang buat siapa. Kita yakin aja pasti ada yang buat. Nggak mungkin dia ada sendiri. Ini iPad. Apakah kita tahu siapa yang bikin orangnya? Nggak yang tahu yang bikin siapa. Nah Allah menciptain kita. Jangan tanya Allah itu adanya di mana. Jangan. Katakan aja Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu ada tidak butuh tempat. Dia nggak butuh tempat. Intinya ada. Di mana adanya? Ya udah, ada ya. Buktinya ada, adanya kita, adanya langit dan bumi itu. Gampang untuk melogikannya gitu. Analogikannya begitu. Ya. Paham ya? Mas'alatun wallahu a'lam. Pas yang 12. Mas'alatun wallahu a'lam. Insyaallah besok malam kita ketemu idza qila laka wa kaifa tu'minu billah. Nah, besok malam selesai ya kita ketemu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ghafuri ghururi wal farti fil وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما إماما بيا ختاما وعلى أهل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام للعلب والأعجاب يا رب بأننا اقترفنا أو صرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة توصل كل حوبة لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والإخوان وسائر الذي وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة لمن أجمع آمين ربي أسمع فضلا
وجودا منا لا باحتساب منا غفر الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبدي وآله عداد الصحب لله والتناهي إلهي في البدء والتناهي اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها وشفائها ونور الأبصار